Selamat jumpa kembali anak-anak yang terkasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang masih di bab ketiga di kelas 8, yaitu tentang relasi dan fungsi. Hari ini kita akan mengenal fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi itu sama artinya dengan pemetaan, pemetaan sama artinya dengan fungsi. Apa itu fungsi atau pemetaan? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar tentang relasi adalah suatu aturan yang menghubungkan dua himpunan, maka fungsi atau pemetaan itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Coba diperhatikan contoh yang pertama ini. Ada 3 buah diagram panah yang ditampilkan. Untuk gambar yang pertama, diagram panah yang pertama itu bukan merupakan fungsi, karena pengertian fungsi tadi, setiap anggota fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Sedangkan ini bukan merupakan fungsi karena di anggota A ada yang berpasangan lebih dari satu. Untuk gambar yang kedua, ini merupakan fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota A atau anggota himpunan A tepat memiliki satu pasangan di himpunan B. Sedangkan yang terakhir adalah bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota di himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Dengan kata lain, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B yang perlu kalian perhatikan adalah himpunan pertamanya, atau di sini adalah himpunan A. Tidak boleh berpasangan lebih dari satu, tidak boleh tidak berpasangan. Maka setiap himpunan yang pertama atau himpunan A di sini harus memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi yang perlu kalian perhatikan lebih teliti adalah himpunan pertamanya, atau di sini adalah himpunan A. Ibu memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Baris pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap himpunan yang pertama, setiap anggota di himpunan yang pertama memiliki satu pasangan. Satu memiliki satu pasangan, dua memiliki satu pasangan, tiga memiliki satu pasangan. Sedangkan yang ini yang di baris kedua itu bukan fungsi. Kenapa? Karena satu memiliki 3 pasangan, maka dia bukan fungsi. Yang ketiga juga bukan fungsi. Kenapa? Karena satu memiliki 2 pasangan A dan B, lalu si 2 ini memiliki satu pasangan. Karena ada yang sudah berpasangan lebih dari satu, maka ini bukan fungsi. Jadi yang perlu kalian perhatikan di dalam himpunan pasangan berurutan adalah himpunan yang pertamanya ini tidak boleh berulang. Jadi kalau ada yang berulang seperti ini atau seperti nomor 3 ini, maka dia bukan fungsi karena memiliki pasangan lebih dari satu. Kita lanjut ke domain, kodomain, dan range. Apa itu domain? Domain adalah daerah asal. Apa itu kodomain? Adalah daerah kawan. Sedangkan terakhir adalah range, disebut sebagai daerah hasil. Supaya lebih jelasnya di sini Ibu berikan contoh, daftarkan anggota-anggota domain, kodomain, dan range fungsi di bawah ini. Ini ada diagram panah yang merupakan fungsi. Kalau yang ditanyakan adalah domain atau daerah asal. Daerah asalnya siapa? Ini daerah asalnya. Siapa saja anggotanya? Mari kita daftarkan. Anggotanya adalah A, B, C, D. Lalu yang kedua adalah kodomain atau daerah kawan. Apa itu domain? Kodomain atau daerah kawan? Ini adalah kodomain atau daerah kawan. Siapa saja anggotanya? Kodomainnya adalah 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir adalah range. Range itu adalah daerah hasil yang
letaknya ada di daerah kawan tetapi kena tanda panah, yaitu siapa? 1 dan 3. Itu yang dimaksud dengan domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, sedangkan range adalah daerah hasil yang terkena tanda panah atau terpilih begitu. Kita lanjutkan dengan banyaknya pemetaan dua himpunan. Jadi di sini ada contoh. Diketahui terdapat himpunan A yaitu 1 dan 2 anggotanya dan B adalah A anggotanya. Tentukan yang pertama adalah diagram panah untuk semua pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang kedua adalah diagram panah untuk semua pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. Kalau kalian perhatikan di sini A dan ke B, ini B ke A, apa bedanya? Mari kita perhatikan. Untuk menggambarkan diagram panah untuk A ke dari himpunan pemetaan dari A ke B, maka himpunan A harus ditulis lebih awal pertama, lalu himpunan B-nya. Maka kalau tadi fungsi atau pemetaan, artinya si A ini hanya boleh memiliki satu pasangan di B, mau tidak mau si A dan si A ini 1 dan 2 hanya bisa memilih A saja di B, maka hanya satu saja pemetaan atau fungsi yang mungkin. Lalu untuk diagram panah untuk semua pemetaan dari B ke A berarti si B di depan, si A di belakang, maka pengertian pemetaan atau fungsi tadi si A boleh saja memilih 1, boleh saja memilih 2. Jadi nggak boleh milih 1 dan 2 sekaligus ya, karena nanti si A-nya ini memiliki 2 pasangan. Maka dia boleh milih 1 kemungkinannya dan boleh juga memilih 2. Maka hanya ada 2 kemungkinan atau diagram panah yang bisa dibuat dari pemetaan himpunan A ke himpunan B. Lalu cara menghitungnya, kalau ini kan digambarkan. Cara menghitungnya bisa ditentukan dengan cara sebutkan dulu ini anggota himpunan A ada berapa, himpunan anggota A ada 2. Di sini ditulis notasi banyaknya anggota himpunan, N dalam kurung A sama dengan 2, banyaknya anggota himpunan A adalah 2, 1, 2. Lalu yang ini banyak anggotanya adalah 1. Banyak anggota himpunan B adalah 1. Kalau kalian mau menghitung, kita mau menghitung pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya menjadi banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Dalam hal ini berarti 1 pangkat 2. Banyak yang anggota B kan 1, banyak anggota himpunan A adalah 2. 1 pangkat 2 adalah 1. Sedangkan kalau dari B ke A pemetaannya, maka rumusnya menjadi NA dipangkatkan NB, yaitu berapa? 2 pangkat 1, yaitu 2. Terbukti ya bahwa himpunan A ke himpunan B hanya ada 1 pemetaan. Di sini kita gambarkan pun hanya ada 1 kemungkinannya. Lalu di sini himpunan B ke himpunan A ternyata ada 2 pemetaan. Seperti yang kita gambarkan, terbukti hanya ada 2 kemungkinannya. Lalu Ibu simpulkan di sini untuk membuat rumus atau menghitung banyaknya pemetaan 2 himpunan. Banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Lalu banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A adalah banyak anggota himpunan A dipangkatkan banyak anggota himpunan B. Jadi diingat-ingat di sini A ke B, B pangkat A, B ke A pangkat B. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan dipelajari kembali dan dikerjakan latihan soal yang nanti akan Ibu berikan. Terima kasih.